Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Himada Smart and Beauty. Oke, pada video kali ini saya akan memberikan prediksi soal-soal untuk tes SKD bagian tes wawasan kebangsaan. Baik, kita langsung saja menuju pada soal nomor 1. Soal nomor 1 sampai dengan nomor 3 adalah soal dengan materi nasionalisme. Nomor 1 yaitu soalnya adalah semangat nasionalisme kaum terpelajar dalam membangun pendidikan skala nasional pada masa pergerakan kemerdekaan didasarkan pada A. Lulusan pendidikan tidak dapat diprediksi. B. Masyarakat pribumi belum tertarik terhadap pendidikan. C. Kolonial Belanda membatasi kesempatan pribumi untuk belajar. D. Pendidikan kolonial tidak tergantung pada masyarakat pribumi. E. Corak pendidikan nasional berlatar belakang barat dan terbatas. Baik, sudah bisa diprediksi jawabannya yang mana? Ya, benar. Jawabannya adalah yang E. Pendidikan pada masa pergerakan kemerdekaan RI yang digawangi oleh kolonial Belanda sangat terbatas dan berlatar belakang barat, sehingga kesesuaian terhadap nilai dan norma luhur masyarakat Indonesia terbatas pada ilmu barat. Baik, kita lanjut pada nomor berikutnya, yaitu nomor 2. Nomor 2. Kasus yang menimpa seseorang ketika tidak memiliki kewarganegaraan atau apatrid terjadi ketika A. Berasal dari negara yang menganut ius soli dan melahirkan di negara yang menganut ius sanguinis, atau B. Berasal dari negara yang menganut ius sanguinis dan melahirkan di negara yang menganut ius soli. C. Lahir di negara yang menganut ius sanguinis, bertempat tinggal dan melahirkan di negara yang menganut ius sanguinis. D. Lahir di negara yang menganut ius soli, bertempat tinggal dan melahirkan di negara yang menganut ius soli. Atau E. Memiliki status tidak memiliki kewarganegaraan dan melahirkan serta bertempat tinggal di negara yang menganut ius soli. Baik, sudah dipikirkan jawabannya? Agak pusing ya? Dan jawabannya adalah A. Tapi sebelum itu mungkin kalian masih bingung apa itu ius soli dan ius sanguinis. Nah, ius soli itu adalah hak mendapatkan kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir pada wilayah dari suatu negara. Sedangkan ius sanguinis adalah hak berkewarganegaraan atau hak kewarganegaraan berdasarkan kewarganegaraan ayah atau ibu biologisnya. Jadi, apatrid atau tidak memiliki status kewarganegaraan adalah jika seseorang berasal dari negara yang menganut asas ius soli dan bertempat tinggal serta melahirkan di negara yang menganut asas ius sanguinis. Selanjutnya kita memasuki nomor 3 ya. Soal nomor 3. Berikut ini yang termasuk definisi dari nasionalisme kecuali A. Cinta terhadap tanah air, budaya, dan bahasa secara bersama-sama. B. Keinginan kemerdekaan politik dan keselamatan negara sebagai harga diri bangsa. C. Sebuah dogma pengajaran terhadap individu untuk hidup demi bangsa dan negara sendiri. D. Paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara. E. Perubahan sosial masyarakat yang cepat dalam sendi kehidupan berbangsa. Baik, jawabannya adalah yang E. Oke, mengapa yang E? Karena sebenarnya perubahan sosial masyarakat secara cepat pada sendi kehidupan berbangsa dan bernegara itu merupakan pengertian dari revolusi masyarakat. Jadi bukan pengertian dari nasionalisme ya.
Baik, untuk soal berikutnya ini berkaitan dengan integritas. Soal nomor 4. Baik buruknya perilaku seorang penyelenggara negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dapat dilihat dari dua aspek, yaitu A. Integritas dan komitmen, B. Kinerja dan komitmen, C. Prestasi dan integritas, D. Etika dan perilaku, E. Norma dan etika. Oke, kira-kira yang mana jawabannya yang berkaitan dengan baik buruknya perilaku seorang penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya? Jadi jawabannya adalah A. Penyelenggara negara sebagai komponen utama penyelenggaraan negara dapat dilihat baik buruknya perilaku melalui dua indikator, yaitu integritas, ini adalah faktor dari dalam internal, dan komitmen, ini eksternal dalam penyelenggaraan negara. Berikutnya adalah contoh soal yang berkaitan dengan materi bela negara. Nomor 5, persamaan peran warga negara dalam upaya pembelaan negara adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Maksudnya, A. Bela negara merupakan tanggung jawab dari seluruh warga negara, bukan hanya tanggung jawab komponen utama militer. B. Usaha-usaha bela negara adalah kebudayaan yang menyatu dalam diri setiap warga negara. C. Perwujudan dari rasa cinta tanah air adalah pengorbanan terhadap negara yang harus dilakukan oleh seluruh warga negara. D. Warga negara dapat memilih peran dalam praktik upaya bela negara. E. Upaya bela negara merupakan kehormatan bagi seluruh warga negara. Ya, benar. Saya yakin jawabannya benar semua ya. Jawabannya adalah E. Hubungan keseimbangan hak dan kewajiban dalam praktek pembelaan negara adalah menciptakan kesadaran bahwa dalam segala usaha rakyat atau peranan warga negara dalam upaya bela negara merupakan kehormatan bagi seluruh warga negara. Berikutnya adalah soal-soal yang berkaitan dengan pilar negara, yaitu Undang-Undang 1945, Pancasila, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Nomor 6, yaitu makna yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama adalah A. Motivasi spiritual, B. Pernyataan kemerdekaan, C. Motivasi terhadap kemerdekaan, D. Tujuan dan cita-cita negara, E. Susunan negara. Baik, jawabannya adalah yang C. Makna alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu memiliki dalil objektif bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, sehingga bisa dikatakan bahwa penghayatan untuk melepaskan diri dari penjajahan adalah motivasi terhadap kemerdekaan. Selanjutnya soal yang berkaitan dengan Pancasila ya, masih tetap pilar negara. Nomor 7. Manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa didudukkan sesuai dengan harkat, martabat, dan kodratnya merupakan esensi nilai Pancasila. A. Religius, B. Humanitas, C. Sosialitas, D. Nasionalitas, E. Sovereignitas. Baik, jawabannya adalah B. Manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa didudukkan sesuai dengan harkat, martabat, dan kodratnya merupakan esensi nilai Pancasila humanitas. Selanjutnya materi pilar negara yang berkaitan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nomor 8.
Hubungan antara NKRI dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah A. NKRI dapat dicapai dengan semangat persatuan. B. Bhinneka Tunggal Ika merupakan tujuan kebersamaan. C. Persamaan derajat pada seluruh rakyat Indonesia. D. Kesempurnaan NKRI bukan berasal dari semangat kebinekaan. E. Negara kesatuan bukan tujuan utama semboyan. Baik, jawabannya adalah A. Negara kesatuan adalah tujuan bersama. Dalam mencapainya, perlu semangat kebersamaan dan sebagai cara pemersatunya adalah dengan Bhinneka Tunggal Ika. Berikutnya adalah contoh soal bahasa Indonesia masuk di TWK ya. Nomor 9. Majas yang digunakan untuk menuliskan kata benda yang diibaratkan hidup layaknya seperti tubuh manusia pada kalimat cahaya mentari menyapaku pada pagi yang cerah ini, yakni majas A. Personifikasi, B. Alegori, C. Metonimia, D. Hiperbola, E. Perbandingan. Sepertinya ini sudah tahu semua ya, karena ini majas yang paling terkenal dan paling umum. Ya benar, jawabannya adalah A. Pada kalimat cahaya mentari menyapaku pada pagi yang cerah ini, majas yang dipakai adalah personifikasi karena mentari atau matahari dianggap dapat menyapa layaknya manusia. Baik, ini adalah contoh soal terakhir masih pada materi bahasa Indonesia. Nomor 10. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Ketidaktepatan penutup surat lamaran di atas adalah penggunaan kata A. Kami, B. Nya, C. Atas, D. Kami dan nya, E. Atas dan kami. Ya benar, jawabannya adalah B. Kesalahan pada kutipan tersebut adalah kata nya. Seharusnya diganti menjadi orang yang dituju, seperti bapak atau ibu atau saudara atau saudari. Ya, akhirnya sudah selesai. Itulah prediksi contoh-contoh soal SKD yang TWK, mulai dari yang nasionalisme sampai dengan bahasa Indonesia. Juga itu sesuai dengan pengalamanku waktu ujian kemarin. Rata-rata yang keluar intinya seperti contoh soal yang aku berikan, seperti contoh soal yang saya berikan. Jadi kalian bisa mengembangkan sendiri soal-soal yang lain, mencari contoh soal yang lain sesuai dengan kisi-kisi yang sudah ada. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.